Saya lihat itu kepemimpinan atau manajemen persidangannya lemah, tidak kuat, ya. Saya nonton juga itu. Saya perhatikan manajemen persidangannya lemah. Seharusnya sebagai pemimpin persidangan ya harus kuat. Kalau ada hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan potensi gesekan, di stop. Dan dia harus meluruskan, ketua majelis harus meluruskan. Cepat-cepat diluruskan. Jangan dibiarkan berkembang menurut mereka masing-masing. Siap, lanjutkan. Masih banyak yang bertanya nih Pak mengenai hakim tidur saat persidangan. Itu saya jelaskan beberapa kali. Kalau saya ya, karena saya pernah di dalam institusi itu selama 33 tahun. Saya tahu persis tugas-tugas orang pengadilan itu, terutama hakim, terutama yang bagian teknis ya. Entah itu di kepanitraan, entah hakimnya, itu mereka tuh luar biasa. Pekerjaannya berat sekali. Hakim itu satu majelis, untuk satu majelis itu, apalagi Jakarta, satu hari itu bisa sidangnya sampai 40-60 berkas. Coba kapan dia mau ngerjakan hal-hal lain? Buru-buru mau tidur, makan pun terlambat, sholat pun terlambat kadang-kala lupa makan. Karena sekali sidang itu sampai 15, tadur, putus, mana masuk lagi? Mana masuk lagi? Tadur gitu kan, langsung putus, langsung mana lagi? Cari-carian sama pihak-pihaknya, cepat, takut waktu kan. Waktu itu maksud saya tuh, kalau nggak begitu mereka nggak dicari-carian, lari-lari nyari para pihak itu pulangnya bisa jam 12 malam. Nah, sama juga hakim itu sidang sampai satu hari yang di Jakarta itu 40-60 berkas satu majelis. Belum lagi tadi malam dia ngerjakan putusan yang perkara-perkara yang akan putus besok atau lusa atau lusanya lagi. Dia harus ngerjakan putusan sampai malam. Nyaris tidak tidur semalaman. Anak mendekat, istri mengingatkan supaya dia istirahat tidur, malah kadang-kala istrinya dibentak. Bayangkan. Jadi kalau dia tidur di persidangan itu disengaja, saya kira tidak. Tapi manusiawi, kan daya tahan fisik kita ini kan terbatas. Saat dia memperhatikan orang itu, mendengarkan, matanya ke atas, langsung ketiduran, langsung. Nah itu, kalau dia sengaja tidur, saya yakin tidak mungkin lah. Karena hakim tahu betul bahwa itu tidak boleh, ya. Ya, tapi kan sebagai manusia kan ada keterbatasan daya tahan fisik. Jadi begitu, bukan saya mau bela-bela tidak. Karena masalah tidur di persidangan, hakim main HP itu udah jadi makanan tuh. Tiap hari diingatkan ke kuping hakim-hakim itu oleh pimpinan Mahkamah Agung. Ya selalu dibilangin. Jadi itu sudah didoktrin hakim itu sebetulnya, supaya pertama jangan main HP, jangan tidur waktu sidang. Tapi namanya manusia yang tidak tidur dari siang sampai malam lagi, ya pasti ketiduran juga. Kayak kita naik kendaraan ya, kendaraan mobil atau naik mobil lah. Kita berusaha nih jadi berdua sama teman kita nyetir, kita diminta supaya kita jadi nemanin dia gitu, jangan tidur gitu kan, ngajakin dia ngobrol, aja ketidur kita kan. Padahal kita diminta sama teman kita tuh untuk nemanin dia supaya kita jangan tidur, supaya teman kita juga jangan ngantuk lagi nyetirnya. Ada aja kita ketiduran. Saya kira ya begitulah kira-kira ya, manusiawi lah. Yang jangan itu kalau sampai molor, sampai keluar iler gitu kan. Kalau dia ketidur gitu berapa setengah menit atau berapa detik kebangun dia. Ya, sialnya dia lagi nggak sengaja ketiduran begitu, kamera jalan. Lanjut. IRRR soal rekaman tidak boleh diputar Pak. Kalau rekaman tidak boleh diputar, mungkin hakim berpendapat bahwa rekaman itu belum diperiksa originalitasnya di laboratorium forensik, sehingga hakim menganggap bahwa sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu tidak boleh dijadikan alat bukti, ya, tidak boleh. Sehingga andaikan itu diputar pun tidak mempunyai nilai pembuktian apapun, ya, itu. Seharusnya timnya Niki minta periksa sendiri ya, secara mandiri ke lab forensik. Tidak harus ke lab forensik Polri, punya swasta juga banyak, punya pemerintah banyak kok. Di instansi perguruan tinggi banyak ada itu dan diakui. Ya, lanjut. Lili thrift shop, mending nggak usah sidang kalau tidur. Ya, bukan nggak tidur semuanya, nggak tidur selamanya kok. Jadi itu ya, coba tonton aja dulu. Nggak sepanjang sidang dia tidur, nggak. Lanjut. Lisa 25, gimana mau menentukan vonis yang adil kalau hakimnya nggak fokus? Ya, persidangan itu dicatat, ya. Ada rekamannya.
ada rekaman persidangan, ada catatan persidangan. Itu yang membuat berita acara persidangan itu ya panitera pengganti yang ada di sebelah hakim itu. Dia punya alat rekam, dia punya catatan persidangan, ya, dia punya rekaman persidangan, dia punya catatan persidangan. Itu. Jadi itu yang jadi nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk menentukan untuk membuat pertimbangan dalam putusan, ya, dan muaranya menentukan putusan dalam perkara itu. Silakan. Hohihahiho, apakah kalau kondisi makin tidak kondusif, apakah Pak Prabowo bisa turun tangan? Nggak bisa, kalau di pengadilan nggak bisa Pak Prabowo, ya, nggak bisa Pak Prabowo campur tangan kalau lagi masih di persidangan, karena itu murni kewenangan lembaga yudikatif yang terpisah dari lembaga eksekutif. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang disebut Banjar for ID itu judul. Oh gitu. Oke, dianggap komasi ke akun judul. Oh gitu ya. Sorry ya. Terus lanjut. Hukum suap hakim dan jaksa apa, Pak? Iya, undang-undang tipikor. Kalau memang ada. Lanjut. Cewek rapuh, BAP dirubah-rubah itu gimana, Pak? BAP yang mana yang dirubah-rubah? BAP, jadi BAP-nya Nikmir ini udah berapa kali dirubah gitu, Di penyidik. Ya. Jadi begini ya, BAP dirubah-rubah itu, makanya kalau dia pakai kuasa hukum, ya, minta saja BAP pada waktu diperiksa di penyidik. Kan hak kuasa hukum, hak terdakwa untuk meminta semua keterangan saksi maupun keterangan tersangka yang ada di penyidik itu diminta, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang bukan otentik, ya, bukan yang aslinya, tapi di fotokopinya, ya, salinannya dapat fotokopinya. Dan itu nanti dicocokkan dengan berita acara berkas yang ada di berkas yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan. Kalau beda nanti kan bisa keberatan. Ajukan aja bukti-buktinya nanti, ya. Ajukan bukti di persidangan bahwa itu berubah, ada perubahan. Nanti saksi-saksi itu kan bisa kita konfrontir. Pada waktu di penyidik, saudara menjelaskan begini. Apakah benar ini tantangan saudara? Apakah benar ini paraf saudara? Benar katanya kan. Yang berkas kita ambil dari penyidik itu. Saudara saksi, benar saudara bertantangan di sini, benar. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan begini. Menurut berita acara yang kami terima dari penyidik, saudara pada saat itu menjelaskan begini. Mana yang benar? Yang di persidangan, di berkas persidangan ini, atau di berita acara yang waktu saudara diperiksa di penyidik? Akan pusing tuh saksinya nanti. Pandai-pandailah kuasa hukumnya untuk membuktikan itu di persidangan, ya. Walimah Syari Semarang, Pak, bolehkah jaksa Kalau menyiarkan itu boleh jaksa menentukan boleh atau tidak dianukan di persidangan. Tidak boleh. Yang menentukan boleh atau tidak disiarkan itu adalah hakim. Hakim yang memimpin jalannya persidangan itu, bukan jaksa. Ya. Oke, lanjut. Lisa 25, gimana dengan JPU yang selalu bilang keberatan terus? Ya silakan saja, dia ajukan keberatan JPU, ya. Tapi hakim akan berpendapat lain nanti kan. Gitu. Hakim yang menentukan, hakim yang menyimpulkan itu. Dan keberatan JPU itu, kalau dia tetap itu, nanti di pledoi terdakwa, kuasa hukumnya sampaikan saja sanggahan atau apa gitu kan yang membantah keberatan penuntut umum itu. Ya, silakan lanjut. Iya, Listiani, Pak, terdakwa punya bukti minta rekaman diputar, kenapa hakim nggak boleh diputar? Sudah saya jawab tadi. Mungkin hakim memandang bahwa itu belum menjadi bukti yang sempurna yang bisa dijadikan atau diklasifikasikan sebagai alat bukti. Misal karena belum diperiksa di laboratorium forensik, misal. Jadi dia belum ini. Karena apa? Bukti elektronik itu harus diperiksa originalitasnya, ya. Tidak boleh setiap ada rekaman, setiap ada video atau foto dijadikan alat bukti secara mudah gitu kan. Bisa saja nanti bukti elektronik itu sudah diedit atau sudah tidak original lagi, ya. Sudah diedit, sudah ditambah, sudah dikurang, sudah dipotong lah segala macam, ya. Mungkin hakim berpendapat seperti itu. Dan andai karena aturannya tidak boleh,
tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka hakim memandang yang percuma, mubazir diperiksa-periksa, itu kan tidak punya dampak apapun, gitu kan. Tapi seharusnya kuasa hukumnya membuat langkah, ya, buat langkah-langkah hukum agar bagaimana caranya supaya alat bukti itu bisa bukti rekaman itu menjadi bukti yang bisa diterima di persidangan, ya. Lanjut. Akun MUA, kapan rekaman bisa diputar di sidang, Pak? Rekaman bisa diputar di sidang kalau rekaman itu sudah diuji otentisitasnya, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk bukti-bukti elektronik itu harus melalui uji laboratorium. Silakan. Nuri Handayani 261, dari kasus ini aku sedikit paham sama ilmu hukum. Betul rumit, nah. Memang rumit, memang rumit. Terus lanjut. Pak, kenapa hanya Nikita yang ditahan dan Dokter G tidak? Padahal Dokter G kesalahannya fatal. Nah itu, ya, kita lihat perkembangannya nanti, ya. Kita lihat perkembangan berikutnya, ya. Kalau memang memungkinkan, saya kira nanti jaksa atau jaksa akan merekomendasikan kepada penyidik untuk menetapkan orang-orang terkait dengan masalah itu sebagai tersangka. Lanjut. Syafiana R, pelapor adalah mafia skincare, apa bisa dijadikan tersangka? Bisa saja kalau memang ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia itu adalah mafia, gitu, ya. Bisa saja. Nah itu, saya kira banyak hal yang terkait dengan dugaan-dugaan ke sana, dan itu harus ditelusuri seharusnya oleh penyidik, ya, tanpa didorong atau diminta oleh pihak manapun. Gitu, ya, harus dikembangkanlah perkara itu, ya. Lanjut. Leli Anggraini, tapi kalau misalnya bukti rekamannya udah diperiksa, apakah masih tetap tidak boleh diputar? Bisa. Kalau tidak diputar itu justru salah. Caranya begini, carilah penasihat hukumnya itu cari pintu masuk. Misalnya minta kepada hakim bahwa dia akan mengajukan ahli. Nah, minta, dan hak dia itu. Setelah ahli itu diizinkan oleh hakim, oke, siapa? Begini. Nanti ahli yang memeriksa bukti rekaman itulah nanti dijadikan sebagai ahli dia di situ. Terima kasih banyak, Heni. Dijadikan sebagai ahli di persidangan itu. Nanti terus ditanyakan, apakah saudara pernah? Ujung-ujungnya muaranya kan di situ. Apakah saudara pernah memeriksa bukti elektronik berupa ini? Benar. Siapa waktu itu yang mengajukan? Si ini mengajukan, Nikita atau tim kuasa hukumnya misalkan. Terus panjang gitu kan. Bagaimana pendapat saudara terhadap bukti elektronik itu? Nah, baru nanti ahli yang berkembang. Harusnya begitu tim kuasa hukumnya kan. Tapi saya bukan tim kuasa hukumnya. Mohon maaf ya, saya mohon maaf kepada semua pihak ya. Saya ingin menyampaikan sharing aja ini, sekedar diskusi hukum. Tidak ada tendensi saya untuk merendahkan pihak yang lain, memihak atau tidak ya. Saya sesuai dengan apa yang saya ketahui dan untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Itu aja. Makasih banyak ya. Mafi RR, terus bagaimana dengan JPU yang terus memotong pembicaraan saksi? Tidak boleh dipotong-potong. Hakim harus melarang mestinya. Kalau pada saat saksi menyampaikan atau berbicara atau sedang memberikan keterangan, JPU motong, hakim menyampaikan, saudara JPU, nanti dulu. Ada kesempatan saudara nanti untuk bertanya kepada saksi. Jangan dipotong, biarkan saja saksi bicara. Ya seharusnya manajemennya kan begitu. Kita biarkan dulu saksi menyampaikan keterangannya, nanti ada giliran saudara untuk mengajukan pertanyaan ke saksi. Kan gitu manajemennya kan. Kalau dibiarkan kan panas akhirnya kan suasana persidangan. Tadi kita mulai jam 2:30 ya? 2:30, 3:30, 4. Ini hampir 2 jam. Lanjut. Tidak lucu, jika NM terbukti tidak bersalah dan bebas, apa NM bisa menuntut ganti rugi selama dia ditahan? Bisa saja sih sebetulnya kalau dia mau ya. Bisa saja. Gugatannya, gugat secara perdata tapi. Ya, bukan pidana. Dia gugat secara perdata. Bisa saja, dan pernah itu terjadi. Zaman saya dulu tahun 2004-an itu ada, tahun 2004 atau 2006. Ada orang kasus senpi, diduga pegang senpi, kebetulan dia kepala desa, ternyata tidak terbukti dia punya senpi, perkaranya bebas.
Sementara dia sudah ditahan selama 4 bulanan. Setelah dia bebas, dia gugat itu negara. Ya, pemerintah Republik Indonesia CQ, Jaksa Agung Republik Indonesia CQ, Kejaksaan Tinggi provinsi ini CQ, Kejaksaan Negeri ini. Itu tergugat 1, tergugat 2-nya kepolisian. Nah, itu digugat sama dia, dikabulkan sama hakimnya. Dikabulkan dulu, membebankan kepada negara tapi bukan Jaksa Agung untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar sekian. Dikabulkan dulu. Itu ya, karena dia tidak terima, sudah ditahan, dia minta kompensasinya. Lanjut. Bagaimana pendapat Bapak tentang persidangan yang ricuh terus? Nah itulah, sidang itu ricuh karena manajemen persidangannya lemah. Manajemen persidangan itu siapa yang pegang? Ya ketua majelis hakim lah. Itu. Jadi seharusnya dia bisa membaca potensi-potensi akan terjadi gesekan-gesekan itu. Makanya dia potong. Saat akan ada gesekan, ada celah pertanyaan atau sanggahan dari salah satu pihak, ini yang kemungkinannya akan menimbulkan gesekan, di-cut itu. Ya, di-cut, kasih penjelasan. Gitu. Jadi tidak ricuh. Makasih banyak Marlina. Pak, apakah jika Nikita divonis ditahan, Presiden bisa memberikan abolisi sehingga Nikita bisa bebas? Bisa lah, ya. Divonis. Ya, Bisa saja ya. Bisa. Entah amnesti, entah abolisi, ya. Entah grasi, ya. Boleh. Itu hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara itu, bukan sebagai kepala pemerintahan. Lanjut. Sinto Genden 98, apakah sah jika pasalnya sampai ganti 3 kali, Pak? Tidak boleh, ya. Jadi dakwaan itu harus memuat pasal yang didakwakan. Nah, terima kasih Nah. Ya. Silakan. Ini yang satu ini kayaknya akun yang ini nih, yang jebakan ini. Ya, saya tidak akan komen ini. Terus Priscilia, terima kasih banyak. Mary, terima kasih banyak. Ya, Sumiati, terima kasih banyak udah kasih ke sini, terima kasih banyak. Semoga berkah, sehat selalu, murah rezeki. Lanjut. Kucing Purwokerto, Pak, saya 20 tahun nggak dinafkahi ayah, nggak ditemui juga ayahku, bisa dilaporkan? Bisa. Penelantaran dari umur berapa tahun dulu ditelantarkan? Dari mulai ditelantarkan masih kecil, sekarang umur 20 tahun kan? Nah, dari kecil sampai batas usia dewasa bisa dilaporkan, tapi ya janganlah, udahlah, ambil hikmahnya aja ya, jangan dilaporkan, kasihan juga ya. Kita kalau dia sampai ditahan kan, kita dapat apa juga nggak apa-apa, cukuplah pengalaman pahit itu, kita ambil hikmahnya saja ya, saran saya itu. Tapi ya semuanya keputusan balik ke Anda juga gitu ya. Silakan lanjut. Masih banyak yang bertanya, Pak, tentang jaksa yang merekam kayak bikin konten sambil ngejek. Itu tidak profesional, unprofesional ya. Itu sebagai jaksa dia harus jaga marwah dia sebagai jaksa ya. Kalau gitu kan orang pertama tidak respect, kedua tidak kelihatan intelek, ketiga orang akan menilai perilaku seperti itu tidak mencerminkan dia sebagai seorang pejabat. Bayangkan, jaksa itu punya kewenangan yang sangat besar loh, bisa menahan orang. Jaksa itu bisa menahan orang. Bayangkan kekuasaannya. Jadi dia harus tunjukkan wibawanya itu. Kalau dulu kan ada film serial di televisi itu kan, Justice Bow itu kan, itu ada jaksanya, ada hakimnya, waduh itu luar biasa ya. Itulah cara memanajemen persidangan itu seperti itu. Jadi harus berwibawa lah ya. Lanjut. BK, apakah ibu yang menutup akses dengan ayah kandung apa bisa dipidana? Ya bisa saja. Tidak boleh itu ya. Menutup akses dengan ayah kandung itu tidak boleh. Apalagi kalau seandainya dalam putusan perceraian antara ibu dengan ayah kandung itu disebutkan di situ hak asuh diberikan kepada ibu misal. Pasti ada dengan kalimat berikutnya, dengan memberikan kesempatan kepada tergugat atau ayahnya ya untuk bertemu dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan kasih sayang
Nah kalau itu tidak diberikan nggak boleh, berarti dia melanggar putusan gitu ya. Lanjut. Masih kah? Oh azan, kita break azan dulu ya. Tempat saya azan.